Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Hasana. Kita akan membahas mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu mempunyai banyak dan beragam banget suku bangsa. Bahkan ada lebih dari 500 suku bangsa loh yang ada di Indonesia. Kebayangkan banyaknya itu gimana? Salah satunya ini ada suku Batak, di mana suku Batak ini kebanyakan mendiami di kawasan Sumatera Utara. Mereka suku Batak dan juga mereka itu terbagi lagi loh, ada suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angloka, dan juga Batak Mandailing. Nah, di sini nih mereka termasuk ke dalam nenek moyang mereka itu adalah suku bangsa Proto Melayu, artinya Melayu tua. Mereka punya ciri khas tersendiri lagi, mereka punya bahasa dan juga logat yang sedikit berbeda satu sama lain. Kemudian, asal-usul nenek moyang Indonesia menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 pendapat ahli. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Haji Kern, di mana ia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu dari Austronesia atau Asia, di mana mereka terbagi menjadi 2 suku, yaitu suku Proto Melayu atau Melayu Tua dan juga Deutro Melayu atau Melayu Muda. Yang kedua itu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengatakan bahwa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri, di mana ia melihat bahwa banyak sekali penemuan artefak maupun fosil tertua itu tersebar di Indonesia itu dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dia mengatakan bahwa suku bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Ketiga itu ada Van Heinegelden, yang mana ia menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi itu terjadi perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk juga Kepulauan Indonesia atau Austronesia, di mana bangsa Austronesia ini sendiri meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar kemudian sampai ke Pulau Paskah dan juga Taiwan hingga ke Selandia Baru, di mana ia melihat bahwa ada kesamaan artefak yang ditemukan di Indonesia dan juga di Asia pada waktu itu, seperti yang kita lihat di gambar ini. Yang keempat ada Max Muller, di mana ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara. Hal ini tuh terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiaminya pada waktu itu, di mana suku bangsa yang mendiami wilayah Asia Tenggara itu sama dengan suku bangsa yang mendiami di kawasan Indonesia. Nah, kemudian yang kelima itu ada William Smith, di mana ia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman dan juga Bangda, yang dimana berbahasa Austria. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia itu mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan juga Polinesia. Selanjutnya itu ada persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Yang pertama itu ada Proto Melayu, kemudian ada Deutro Melayu, ada Melanesoid, ada Negrito dan juga Wedit, serta ada teori out of Africa dan juga out of Taiwan. Nah, mereka ini kelima suku bangsa ini mereka menyebar ke seluruh wilayah Indonesia hingga sampai. Yang pertama itu ada Proto Melayu. Nah, Proto Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai dengan pulau-pulau paling timur di Pasifik, di mana mereka itu diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Kemudian ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri yaitu rambutnya lurus,
kulitnya kuning kecoklat-coklatan serta bermata sipit. Dan dari Cina ini bagian Yunan mereka bermigrasi ke Indochina dan juga Siam. Kemudian sampailah ke Kepulauan Indonesia. Mula-mula mereka ini menempati pantai-pantai yang berada di Sumatera Utara, kemudian ada di Kalimantan Barat, serta berada di Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua itu ada ras Deutero Melayu. Nah, ini merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka itu membawa kebudayaan baru pada waktu itu berupa perkakas dan juga senjata besi dari Kepulauan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan kebudayaan Dongson. Mereka itu sering disebut orang Dongson, di mana peradaban mereka itu lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka itu mempunyai keahlian masing-masing, di mana mereka itu mempunyai keahlian seperti membuat logam yang dengan sangat sempurna, serta mereka itu mampu membuat alat-alat rumah tangga seperti alat-alat yang berada di Kepulauan Indonesia seperti kapak persegi panjang. Kemudian peradaban mereka itu sering dijumpai di Malaka, Sulawesi, Kalimantan, Filipina, Jawa, bahkan NTT. Bahkan dalam bidang pengolahan tanah, mereka itu mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan pada waktu itu dengan membabat hutan terlebih dahulu. Maka ras Deutero Melayu ini juga mempunyai peradaban pelayaran yang lebih maju daripada ras Proto Melayu. Mereka juga punya ilmu-ilmu perbintangan pada waktu itu. Yang ketiga itu ada ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini berada di lautan Pasifik di pulau-pulau sebelah timur Irian dan juga benua Australia. Nah, di Indonesia sendiri mereka itu tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur bersama dengan Papua Nugini dan juga Bismarck, yang mana mereka ini Sokomnom, New Caledonia dan juga Fiji, yang mana mereka tergolong termasuk ke dalam ras Melanosoid, di mana ras Melanosoid ini merupakan ras yang berawal dari saat zaman es batu terakhir, yaitu zaman 70.000 sebelum Masehi, di mana pada saat itu Kepulauan Indonesia itu belum berpenghuni. Ketika suhu turun mencapai kemaksimalan, maka air laut itu menjadi beku hingga permukaan laut itu menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan dengan permukaan air laut saat ini. Bangsa Melanosoid ini melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, hingga selanjutnya mereka ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa ini juga saat itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan juga Australia, di mana peradaban bangsa Melanosoid ini dikenal dengan peradaban Paleolitikum. Nah, yang keempat itu ada ras Negrito dan juga Wedit. Jadi di sini sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan juga Melayu muda, negeri kita ini sebenarnya sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan juga Wedit. Sebutan Negrito itu diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro, sehingga Negrito itu bertalian darah dengan orang negro yang ada di Asia, di Afrika Selatan. Kemudian orang-orang Wedit itu termasuk dengan orang-orang yang dengan kepala yang mesoespal, di mana mereka itu terletak dua matanya itu terletak agak dalam, serta sehingga nampak seperti berang-berang.
maka kulitnya itu seperti coklat tua dan juga tinggi. Ada di Palembang, di mana mereka ini tersebar seperti di Palembang dan juga Jambi, yaitu di Kubu dan juga di Siak. Nah, setelah yang kita bahas itu tadi, ternyata selama ini tuh yang kita ketahui itu kan bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid itu tidak menunjukkan bahwa adanya hubungan genealogis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keberadaan mereka itu ada karena pergantian populasi. Namun, berdasarkan penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan juga bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia itu berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan, sehingga menghasilkan teori baru, yaitu teori out of Africa dan juga out of Taiwan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori itu. Yang kelima, itu ada teori out of Africa dan juga out of Taiwan. Nah, dalam tinjauan akademis yang komprehensif itu tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, maka terlihatlah betapa eratnya keterkaitan antara dinamika sejarah Melanesia yaitu dengan bumi Nusantara, di mana berdasarkan teori ini bahwa terdapat kaitannya itu erat dengan sejarah Melanesia, di mana sekitar tahun 60.000 tahun yang lalu manusia Homo sapiens itu berasal dari Afrika itu tidak punya tujuan. Mereka ingin mempunyai suatu ladang kehidupan yang baru, sehingga muncullah orang-orang baru di Indonesia yang membawa kebudayaan Neolitik. Nah, berbicara mengenai Austronesia itu diperkirakan datang dari Taiwan ke Sulawesi. Nah, dimana ketika mereka itu berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka itu tidak mempunyai tempat tujuan. Maka teori ini yang oleh para ahli itu disebut dengan teori out of Africa dan juga out of Taiwan, dalam pikiran mereka itu hanyalah mereka itu dapat menemukan ladang-ladang dan juga kehidupan yang baru, yang lebih menjanjikan, yang lebih layak, di mana mereka beruntung dalam pengembaraannya. Segala rintangan alam itu dapat diatasi dari generasi ke generasi, hingga mereka itu akhirnya mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru pada waktu itu. Maka di tempat baru itulah mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka itu seperti meramu, juga menanam buah-buahan yang ada di wilayah itu. Kemudian mereka itu berburu hewan-hewan liar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan yang dibuat itu, maka mereka itu membutuhkan alat-alat, seperti alat-alat yang dibuat mereka itu dari bahan organik seperti kayu dan juga bambu. Sehingga waktu itu terus berlalu, maka perubahan alam karena iklim dan juga geografi itu juga menjadi populasi yang terus bertambah hingga mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Maka dari itulah kemudian mereka menyebar hingga ke wilayah timur Kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai ke Melanesia Barat dan Australia. Wilayah geografis hunian mereka itu pun maka semakin meluas. Disitulah mereka itu mulai tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Itu tadilah penjelasan saya mengenai asal-usul dan juga persebaran nenek moyang di Indonesia. Nah, maka dari itu dapat kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Oleh sebab itu mereka itu suku bangsa ini pastinya berasal dari rumpun nenek moyang mereka pada awalnya. Nah, sudahkah kita tahu bahwa dari manakah nenek moyang kita berasal? Mungkin ataukah dari ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanosoid, atau bahkan Negrito dan juga Wedit. Nah, kira-kira di manakah
ras nenek moyang kita yang ada di dahulu, mungkin dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini merupakan salah satu cucu dari nenek moyang bangsa Indonesia.